أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadayu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadiyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa
bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada atau tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Surat kedua namanya surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Biaunillah biidnillah biridhoillah. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan hakko tilawatih kita, dan mari kita lanjutkan untuk berhakko tukotih, dan juga kita tingkatkan menjadi hakko jihadih. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kita bisa beristighfar dan bertaubat dan nasuha, sehingga Allah akan menurunkan ampunannya kepada kita. Marilah dalam hidup ini kita sempurnakan Islam kita sempurnakan iman kita, dan mari kita sempurnakan ihsan kita. Mudah-mudahan haji dan umroh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma balik ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sya'yam mashkura wa dhanbam maghfura wa amalan salihan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan umrohnya, hajinya kaum mukminin, kaum mukminat, kaum muslimin, kaum muslimat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita perhatikan bahwa orang-orang yang sudah ditakdirkan bisa berkunjung ke Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan umroh dan haji, mereka itu adalah jadi tamu-tamunya Allah di tanah suci. Betapa senangnya kalau kita ini
menjadi tamunya Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya, memenuhi panggilan Allah, dipanggil sama Allah untuk pergi haji, untuk umroh, kemudian kita datang, betapa senangnya kita, ya. Dan juga termasuk umroh dan haji itu adalah jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan umroh dan haji yang kita laksanakan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, ya, baik dosa kecil kita, ya, membersihkan segala maksiat yang pernah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita belajar untuk mensucikan Allah, yaitu dengan belajar husnudon, ya. Termasuk kita belajar juga meningkatkan kualitas iman dan takwa, ya, dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan rukun Islam kita, ya. Kita mengingat, melihat secara langsung, ya Dek, perjuangan Rasulullah, ya, napak tilas para nabi dan rasul, ya, dalam menyebarkan agama Islam. Di sana ada makom Ibrahim, ya, ada Masjidil Haram, ya, ada tempat-tempat yang bersejarah sehingga kita langsung bisa menyaksikan di sana. Dengan demikian mudah-mudahan iman dan takwa kita semakin kokoh, ya, termasuk mendidik sabar kita, ya, disiplin kita, mendidik untuk rela berkorban, ya, untuk diri, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk umat, ya, dan termasuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita masih hidup, ya, kita masih sehat, kita masih punya harta benda, makanya kita pergunakan, kita syukuri untuk pergi haji atau umroh, ya Dek. Jadi mudah-mudahan dengan contoh-contoh persaudaraan umat, ya Dek, ya, seluruh umat yang ada di bumi semuanya kumpul, ya, pada waktu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Mudah-mudahan, ya, negeri Indonesia ini segera bebas dari corona, demikian juga negeri, ya, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah dan negeri-negeri yang lain mudah-mudahan terbebas dari penyakit corona sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Mudah-mudahan perekonomian, ya Dek, segera pulih kembali dan umat warga bumi ini mudah-mudahan mendapatkan hikmah, yaitu iman dan takwanya semakin kokoh, ya. Sekali lagi, untuk orang-orang yang pergi haji dan umroh sebelum, saat, dan sesudah, maka harus mengingat pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, yaitu jauhilah RFJ, ya Dek, rafas, fusuk, jidal, ya. Jadi rafas itu adalah berkata-kata yang jorok, ya Dek. Kemudian melihat hal-hal yang jorok itu bisa melunturkan iman dan takwa kita, ya. Kemudian berbuat dusta, mengingkari janji, kemudian berkhianat atas amanat yang diberikan, itu menjadi pribadi yang fasik, yaitu munafik, bertengkar, padu, berdebat, ya, menghina orang lain, ya, meremehkan orang lain, lah semuanya itu Allah berpesan untuk dihilangkan, ya, dengan cara taubatan nasuha. Makanya orang-orang yang sebelum umroh, sebelum haji, yang namanya rafas, fusuk, jidal itu harus
ditobati, diganti dengan iman dan takwa. Ya Dek, mudah-mudahan Dek ya kita bisa, keluarga besar kita ditakdirkan bisa pergi haji dan umroh ya, dengan cara kita menabung. Jadi kalau musim haji itu bisa dilaksanakan waktunya tertentu Dek ya, bulan Syawal hingga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya. Jadi bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah ya, dan 10 hari bulan Dzulhijjah ya. Nah, itu adalah waktu untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari. Sedangkan umroh jadi waktunya itu bebas ya, lebih panjang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima umroh dan haji kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita perhatikan surat kedua ayat 196 yang kita kaji pada hari ini. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pernah beribadah haji sebagai ibadah sunnah. Di samping ibadah haji, ada pula ibadah umroh. Kedua-duanya wajib dikerjakan umat Islam sekali seumur hidup. Ibadah haji dan umroh lebih dari sekali hukumnya sunnah. Namun Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa ibadah umroh setahun 2 kali hukumnya makruh. Ibadah haji dan umroh tidak harus segera dikerjakan, boleh dikerjakan bila keadaan telah mengizinkan. Siapa yang mampu mengerjakan ibadah haji dan umroh, sebaiknya ia segera menunaikannya ya Dek. Jadi jangan diundur-undur ya, yang hidup sebelum mati, yang kaya sebelum miskin, jadi yang sempat sebelum sempit. Nah, makanya diatur yang namanya pendaftaran itu, antrian jadi ya. Jadi mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa pergi haji dan umroh keluarga besar kita. Amin ya robbal alamin. Tempat mengerjakan ibadah haji dan umroh itu hanya di tanah suci Mekah dan sekitarnya. Mereka yang diwajibkan pergi mengerjakan ibadah haji dan umroh ialah mereka yang dalam keadaan sanggup dan mampu, yaitu biaya cukup tersedia, keadaan jasmaniah mengizinkan, dan keamanan tidak terganggu. Perbedaan ibadah haji dan umroh ialah haji rukunnya 5, yaitu niat, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan umroh rukunnya hanya 4, niat, tawaf, sa'i, dan tahallul. Amal-amal dalam ibadah haji ada yang merupakan rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Amal-amal yang merupakan rukun ialah jika ada yang ditinggalkan, maka ibadah haji dan umroh tidak sah. Amal-amal yang wajib ialah jika ada yang ditinggalkan, maka dikenakan denda atau dam. Tetapi haji dan umroh sah. Amal-amal yang sunnah jika ada yang ditinggalkan, maka haji dan umroh sah dan tidak dikenakan dam. Di samping itu ada larangan-larangan bagi orang yang sedang beribadah haji dan umroh. Larangan-larangan itu lazimnya disebut muharramat. Barang siapa yang melanggar muharramat dikenakan dam. Besar kecilnya sepadan dengan besar kecilnya muharramat yang dilanggar. Bersetubuh sebelum selesai mengerjakan tawaf ifadah, membatalkan haji dan
umroh loh Dek. Kita harus berhati-hati, makanya kita harus belajar ya Dek. Kita harus punya ilmu. Kalau belum haji umroh kita harus belajar ya Dek. Ada KBIH ya Dek, ada bimbingan-bimbingan umroh, bimbingan-bimbingan haji, kita harus mengikuti supaya nanti kalau umroh dan haji itu berdasarkan ilmu ya. Kita bisa melaksanakan yang dianjurkan, kemudian kita bisa menghindari hal-hal yang dilarang begitu. Ibadah haji dan umroh mempunyai beberapa segi hukum. Oleh karena itu siapa yang akan mengamalkan ibadah itu seharusnya lebih dahulu mempelajarinya. Amalan-amalan ini bisa disebut manasik. Ayat 196 ini diturunkan pada waktu diadakan perdamaian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, sama dengan turunnya ayat 190 tentang izin berperang bagi kaum muslimin. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan ibadah haji dan umroh, di mana kaum muslimin diwajibkan mengerjakan haji dan umroh. Yang dimaksud dengan perintah Allah untuk menyempurnakan haji dan umroh ialah mengerjakannya secara sempurna dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ada kemungkinan seseorang yang sudah berniat haji dan umroh terhalang oleh bermacam halangan untuk menyempurnakannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketentuan sebagai berikut. Orang yang telah berikhram untuk haji dan umroh lalu dihalangi oleh musuh sehingga haji dan umrohnya tidak dapat diselesaikan, maka orang itu harus menyediakan seekor unta, sapi atau kambing untuk disembelih. Hewan-hewan itu boleh disembelih setelah sampai di Makkah dan mengakhiri ihramnya dengan mencukur atau menggunting rambut. Mengenai tempat penyembelihan itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mewajibkan di tanah suci Makkah, ada pula yang membolehkan di luar tanah suci Makkah. Jika tidak menemukan hewan yang akan disembelih, maka hewan itu dapat diganti dengan makanan seharga hewan itu dan dihadiahkan pada fakir miskin. Jika tidak sanggup menyedekahkan makanan, maka diganti dengan puasa. Tiap-tiap mud makanan itu sama dengan 1 hari puasa. Orang-orang yang telah berikhram haji atau umroh, kemudian dia sakit atau pada kepalanya terdapat penyakit seperti bisul, dan ia menganggap lebih ringan penderitaannya bila dicukur kepalanya, dibolehkan bercukur tetapi harus membayar fidyah dengan berpuasa 3 hari atau bersedekah makanan sebanyak 3 sok atau 10,5 liter kepada orang miskin atau berfidyah dengan seekor kambing. Nah, itu ya Dek. Jadi itu pelajaran-pelajaran tentang manasik haji, tentang bagaimana kita berumroh, bagaimana tentang berhaji ya. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita ini rezeki yang banyak, jadi rezeki yang halal yang banyak, sehingga kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita, bisa pergi haji, bisa berumroh, keluarga besar kita, istri kita, ya, anak-anak cucu kita, dan semua kaum muslimin dan muslimat. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta.
Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku hamba-Mu, dan aku dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.